Shalom, Ibu Bapak dan Saudara, keluarga besar Yakum yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Apa kabarnya pada hari ini? Semoga Bapak Ibu Saudara sekalian dalam keadaan yang baik dan sehat, penuh berkat Tuhan. Perkenalkan, saya Pendeta Immanuel Geopaski dari GKJ Karangbendo, dari Klasis Yogyakarta Utara. Senang boleh bertemu sekalipun secara virtual dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Untuk mengawali perenungan firman kita pada saat ini, mari kita bersatu hati, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, Tuhan yang penuh kasih karunia dan rahmat, kembali kami menghadap hadirat-Mu yang Tuhan, mengaturkan puji dan syukur kami, karena Tuhan sudah senantiasa memelihara dan memberkati hidup kami, sehingga pada saat ini kami boleh ada di dalam keadaan yang baik dan sehat penuh berkat Tuhan. Bapa, kami rindu untuk membaca merenungkan firman-Mu yang akan kami jadikan sebagai pegangan maupun juga suluh di dalam menjalani kehidupan pemberian Tuhan. Kiranya Roh-Mu yang kudus menerangi hati pikiran kami, sehingga di dalam membaca dan merenungkan firman-Mu kami beroleh hikmat Tuhan untuk menjalani kehidupan kami kiranya seturut dengan kehendak-Mu. Kami menyadari ya Bapa akan salah dan dosa kami di hadapan Tuhan dan sama. Oleh karena itu kami juga senantiasa pula memohon pengampunan-Mu. Seutuhnya syukur dan permohonan kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik Bapak Ibu dan Saudara, bacaan firman di minggu keempat ini diambil dari surat Roma, surat Paulus, Rasul Paulus kepada jemaat di kota Roma, bab 9, kita akan baca ayat 30 sampai dengan 33. Yang demikian firman-Nya. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Ini, bahwa bangsa-bangsa lain yang tidak mengejar kebenaran telah beroleh kebenaran, yaitu kebenaran karena iman. Tetapi bahwa Israel sungguh pun mengejar hukum yang akan mendatangkan kebenaran, tidaklah sampai kepada hukum itu. Mengapa tidak? Karena Israel mengejarnya bukan karena iman, tetapi karena perbuatan. Mereka tersandung pada batu sandungan, seperti ada tertulis, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu sentuhan dan sebuah batu sandungan, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Nah, Ibu dan Bapak Saudara, pada saat ini tema kita adalah yang penting kerja. Nah, yang penting kerja ini ada dalam tanda tanya. Yang penting kerja, begitu. Nah, barangkali Bapak dan Saudara di dalam pekerjaan maupun pelayanan kita masing-masing, pernahkah Ibu, Bapak, dan Saudara merasa lelah atau merasa capek sekali karena menjalani pekerjaan itu hari demi hari sebagai sebuah rutinitas? Ya, paling gampang kita bisa merasakan kalau hari Jumat sore begitu ya, kita setelah selesai bekerja mau weekend, kalau weekendnya libur, wah kita merasa senang sekali, seperti beban pekerjaan sudah selesai. Tapi begitu minggu malam memasuki besoknya hari Senin, maka kita merasa malas sekali, atau merasa bahwa ya besok sudah Senin lagi, besok sudah harus bekerja lagi. Apakah hal ini yang sedang kita rasakan pada saat ini ketika kita bekerja? Nah, Ibu, Bapak, dan Saudara, seringkali di dalam kehidupan kita, pekerjaan itu seolah-olah dianggap sebagai sebuah kewajiban. Tugas kita supaya kita boleh memperoleh berkat, baik itu rezeki maupun juga berkat-berkat yang lainnya. Nah, pekerjaan itu dianggap tadi sebuah kewajiban, sebuah rutinitas yang mau tidak mau harus kita terima di dalam kehidupan. Sehingga lama-kelamaan
ketika kita tidak bisa menikmati, enjoy dengan pekerjaan kita masing-masing, maka itu lama-kelamaan akan membebani kita. Semakin bertambah, dan kita menganggap pada akhirnya pekerjaan itu bahkan sebagai beban. Nah, Ibu, Bapak, dan Saudara, sesungguhnya bagaimanakah pekerjaan itu di hadapan Tuhan? Bapak, Ibu, dan Saudara, seperti kita ketahui bahwa pekerjaan itu adalah bagian yang utuh dari kehidupan manusia semenjak manusia itu diciptakan oleh Tuhan Allah. Tuhan Allah menciptakan manusia, bahkan diciptakan menurut gambar dan rupanya. Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan 28. Bahkan diberikan tugas Kejadian 2 untuk mengelola Taman Eden dengan segala upaya, daya, dan karsanya untuk mendatangkan pemeliharaan bagi taman tersebut. Nah, artinya kita diciptakan sebagai manusia ini melekat dengan pekerjaan yang diberikan oleh Tuhan Allah. Jadi pekerjaan itu panggilan Tuhan. Bukan hanya semata-mata tadi kita bekerja itu supaya dapat uang untuk menghidupi keluarga. Nah, termasuk di Perjanjian Baru juga digambarkan bagaimana Tuhan Yesus sebagai tukang kayu. Itu juga sebuah pekerjaan. Dan juga bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lainnya. Artinya Bapak, Ibu, Saudara, pekerjaan itu anugerah dari Tuhan. Nah, surat Roma tadi, Bapak dan Saudara, menggambarkan tentang bagaimana Rasul Paulus yang memberikan sebuah cara pandang yang baru mengenai apa itu kebenaran. Jadi kehidupan kerap kali dinilai sebagai sesuatu yang terpisah jauh dari Tuhan Allah. Apalagi hal-hal yang terkait dengan dalam tanda kutip hal-hal duniawi. Itu terpisah dari Tuhan. Termasuk di dalamnya kita seringkali mungkin keliru memahami bahwa pekerjaan kita yang dalam tanda kutip masuk kategori duniawi tadi itu berbeda dengan kehidupan kita secara rohani atau iman kita. Ya, bahwa tadi pekerjaan kita seolah-olah itu bagian dari hal-hal duniawi yang terpisah dari Tuhan. Nah, di sini Rasul Paulus mengajak kita untuk melihat dari sudut pandang yang berbeda, yang menekankan bahwa kita melihat Tuhan justru hadir di dalam kehidupan keseharian kita. Tuhan justru hidup dengan dasar iman yang benar di dalam kehidupan kita, dan itu bukan hanya dijalani sebagai rutinitas atau formalitas saja, melainkan di dalam kedalaman iman dan batin kita. Nah, inilah yang membedakan tadi contoh yang diberikan oleh Rasul Paulus, bahwa bangsa-bangsa lain dapat mengejar kebenaran itu kebenaran karena iman. Sementara bangsa Israel tidak bisa sampai pada kebenaran itu sekalipun melakukan hukum-hukum. Karena dasarnya itu hanyalah karena perbuatan. Jadi perbuatan ini dipahami sebagai sebuah tindakan yang mungkin mengalir sebagai rutinitas. Menjalankan hukum Taurat, kewajiban ibadah, mengalir sebagai rutinitas saja dan akhirnya hanya sampai pada sisi perbuatan. Tidak menghantar pada kebenaran karena iman itu sendiri. Nah, Ibu, Bapak, dan Saudara, oleh karena itulah nats ini kita sekalian diajak untuk bekerja, berpelayanan, bukan sekedar perbuatan yang rutin saja, melainkan lebih dalam dari itu. Pekerjaan pelayanan kita adalah anugerah dari Tuhan, bahkan panggilan dari Tuhan sendiri, dan kita lakukan itu sebagai bagian dari kehidupan iman kita. Sehingga melaluinya kita bekerja, kita berkarya, berpelayanan itu bagian dari kehidupan iman, spiritualitas kita yang utuh di dalam Tuhan. Nah, oleh karena itulah Bapak, Ibu, dan Saudara, keluarga
besar Yakum yang dikasihi Tuhan, kita menyadari bahwa pekerjaan dan pelayanan kita itu sesungguhnya berpusat pada Tuhan Allah sendiri. Dan oleh karena itulah bukan sekedar sebagai rutinitas, kewajiban atau tanggung jawab semata, melainkan diletakkan di atas dasar iman kita, bahwa melalui pekerjaan kita itu kita juga menemukan makna kehidupan. Melalui pekerjaan kita, kita menolong sesama. Kita menjadi berkat bagi sesama kita. Dan melalui pekerjaan itu pun, kita juga bertumbuh iman kita karena menjadi pelaku-pelaku firman. Justru dalam pekerjaan itulah kita mewujud nyatakan firman di tengah-tengah kehidupan kita, yang didasari dengan cinta kasih dan pengabdian. Oleh karena itulah, ibu, bapak, dan saudara, keluarga besar Yakum yang dikasihi Tuhan, tadi kalau kita kembali pada tema di awal tadi, bahwa yang penting kerja, tentu jawabannya adalah tidak. Justru pekerjaan itu penting dan amat penting sekali, karena menjadi bagian dari panggilan Tuhan, dan pekerjaan itu pula lah yang menjadi anugerah Tuhan yang harus kita upayakan sebaik mungkin menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Selamat menjalani pekerjaan dan pelayanan kita dengan penuh semangat, dengan penuh kesungguhan, dengan penuh kerinduan, karena pekerjaan kita, pelayanan kita sesungguhnya adalah anugerah dari Tuhan. Jadi kalau sudah mau masuk hari Senin, kita sambut dengan semangat yang tinggi, maupun juga ketika kita waktunya tiba untuk beristirahat, libur, kita mengambil waktu yang baik secukupnya dengan keluarga dan orang-orang yang kita kasihi, dan bersiap kembali untuk bekerja, melayani Tuhan dan sesama. Tuhan memberkati. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersatu hati, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, sungguh kami mengucapkan syukur. Renungan firman-Mu boleh meneguhkan dan menyegarkan kami, mengingatkan kembali tentang makna pekerjaan dan pelayanan kami yang sesungguhnya adalah anugerah dari Tuhan. Biarlah ya Tuhan, kami Engkau mampukan mewujud nyatakan firman-Mu itu, untuk memberikan kami semangat dan kesungguhan di dalam bekerja dan melayani. Karena melalui pekerjaan itu pula kiranya nama Tuhan semakin dipermuliakan, karena kehidupan setiap kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami. Kami serahkan ya Tuhan, Yakum dan seluruh keluarga besar Yakum ke dalam tangan dan kasih-Mu. Tuhan terus topang, kuatkan, berikan semangat, kekuatan dan kesehatan, sehingga melalui pelayanannya, pekerjaan yang dilakukannya, sungguhnya Tuhan boleh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Ampunkanlah ya Tuhan akan segala salah dan dosa kami, dan kami menyadari kelemahan diri kami ini, untuk terus kami sandarkan seutuhnya pertolongan kami hanya di dalam nama Tuhan Bapa di surga. Kami serahkan kehidupan kami ya Tuhan seutuhnya, kiranya Tuhan pimpin dan Tuhan tuntun. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami serahkan syukur dan doa kami. Amin. Demikianlah Bapak, Ibu, dan Saudara, perenungan kita pada saat ini. Selamat berkarya dan melayani. Tuhan memberkati. Shalom.